Jadi teman-teman, pasti banyak yang pengen ke Jerman karena pikir kuliah di sini gratis, kuliah di sini murah gimana. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi itu juga nggak sepenuhnya benar. Jadi begini, kalau di sini itu kuliah kalau dibanding negara Eropa lain atau kebanyakan negara itu termasuk murah banget gitu. Kayak misalnya gini, kita kalau yang kayak gue sekarang di Stuttgart sih, ini masih Stuttgart tapi nanti kuliah juga mirip, harganya nggak beda jauh. Itu kita ada di rata-rata 300. Itu bahkan termasuk mahal, ada yang cuma 200-an gitu. Jadi kita anggap 300. 300 itu buat kita selama 6 bulan per semester. Dan selama 6 bulan itu kita bayar 300 itu nggak cuma kuliah, kita bayar tiket yang kita bisa naik kendaraan umum di sini gitu. Bahkan nggak cuma sini, bisa satu lingkungan gede, kayak misalnya bisa di kota-kota kecil sekitar kita. Jadi tiap tiap Stuttgart itu daerah yang kita bisa pakai itu beda gitu. Tapi kita bayar 300 itu nggak cuma kuliah, itu kita bayar 300 juga buat transportasi kita di sini. Jadi itu termasuk murah. Atau kita kalau nggak pengen bayar buat kendaraan umum, kita bisa nggak bilang kita nggak mau bayar karena bisa kita naik sepeda atau apa, kita bisa bilang gitu. Cuma kalau dipikir-pikir sebenarnya biaya yang kita bayar buat transportasi umum itu nggak gede sih, karena kita bayar dari 300 biasanya itu cuma 100-an kita bayar buat transportasi umum, tapi itu kita pakai buat 6 bulan. Jadi itu benar-benar kayak masih harga yang wajar gitu, masih oke. Jadi kita selebihnya itu yang sisa 200-an itu kita bayar buat administrasi kuliah gitu kan. Sama kita kayak bayar biaya-biaya kecil gitu. Biasa di website itu kita ditulis rinciannya bayarnya buat apa aja gitu. Yang kedua yang harus dipikirkan adalah sekolah memang murah. Tapi kedua, rumah itu tidak murah. Jadi kalau misalnya di Indo, misalnya kita ngekos nih, kita ngekos paling bisa dapat yang murah gitu kan. Ada yang mungkin nggak sampai 1 juta, ada yang mungkin sejutaan, atau mungkin kalau gue kan tinggal di Gading Serpong deket Lipo Karawaci, itu rata-rata kosan 2-3 juta, 3 juta misalnya. Itu yang udah oke gitu kan, udah kadang baju udah di laundry, udah pokoknya udah dibersihin atau gimana, itu 3 juta kan. Kalau di sini itu rata-rata kita kalau bisa dapet di harga 300 itu udah termasuk murah katanya. Kalau di sini kita masuk asrama dari yang ini, asrama dari universitas atau apa gitu, itu paling murah pun paling cuma 250, 270. Itu bagi kita yang di sini tuh udah murah banget gitu. Karena di sini tempat tinggal ada yang bisa sampai 400, 500, 700. Jadi silakan dikalikan dan pusing sendiri karena angkanya tuh gede banget. Jadi paling murah di sini kalau dibanding Indo itu bisa dapat, di Indo tuh bisa dapat apartemen gitu loh. Apartemen yang udah toilet, pokoknya udah semua gitu ya, apartemen yang gede gitu kan. Makanya rumah di sini mahal gitu. Jadi kalau ada orang yang ada keluarga di sini atau apa, emang hitungannya lebih murah gitu kan. Jadi pertama semesternya nggak mahal, tapi kedua rumahnya itu per bulan itu harganya sama kayak 6 bulan kuliah gitu. Jadi per bulan kita bayar rumah mahal. Ketiga, kita buat biaya makan itu nggak mahal sih, kita bisa atur sendiri kalau makan, belanja juga bisa atur sendiri. Tapi yang ketiga adalah kalau kita di sini kuliah Jerman, kita atau kuliah di luar negeri, kita harus ada visa. Dan di visa itu kita harus ada uang buat kayak setor uang segitu gitu. Jadi kita setor segitu, tiap mau perpanjang visa itu harus di tabungan ada segitu. Dan angkanya juga nggak kecil. Dan sebenarnya kalau misalnya dikirim kayak per bulan atau apa, mungkin bagi beberapa orang tua kayak masih oke gitu kan per bulan. Tapi kan kalau tiap per bulan kan kena biaya potong kirim, jadi kebanyakan orang pengen kirimnya sekaligus. Tapi kalau kirim sekaligus tuh jumlah angkanya juga nggak murah. Kayak misalnya sekarang di Jerman dulu kita paling cuma perlu 8.000, cuma 8.000. Cuma sekarang peraturan barunya kita di tabungan harus ada 10.000. 10.000 katanya tuh kayak sekitar yang diperlukan untuk bisa hidup di sini gitu. Jadi
ingat itu, kita tiap tahun harus ada uang segitu. Dan kita bisa di sini bisa kerja, bener, kita bisa kerja. Tapi gimana ya, kalau misalnya kita kerjanya tapi bisa mengganggu kuliah kita, itu akan sangat disayangkan gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa yakin kalau kita bisa kuliah dan juga kerja, nggak apa-apa, tiap orang bisa atur masing-masing gitu. Tapi cuma gambaran, atau pas kuliah atau pas tutkol itu nggak segampang itu mau sambil kuliah sambil kerja gitu kan. Dan kalau kerja pun buat yang visa kita itu ada maksimalnya kalau kita nggak mau bayar pajak, yaitu per bulan kita cuma maksimal dapat 450. Kalau misalnya kita mahasiswa, kita emang ada yang bisa kerja sampai 800 euro per bulan. Tapi kalau misalnya kayak visa kayak kita gitu, biasa sih dia bilangnya 450 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau bisa lebih, kita bisa. Tapi kita kayak harus bayar kayak asuransi pekerjaan, kayak bayar pajaknya gitu. Jadi kayak kita bisa atur sendiri gitu kan. Kita bisa nanya ke tempat pajak sini, kita ngobrol-ngobrol gitu, kita bisa gitu kan. Cuma jadinya harus bayar pajak. Tapi kalau kita kerja 450 itu, kalau yang kerja normal ya, kayak kerja di supermarket, kerja di gitu, kayak di restoran, itu biasa rata-rata 450 itu kerja seminggu sekali. Tapi itu 10 jam, sekitar 10 jam gitu. Dan kalau misalnya kita ngerasa pengen kerja lebih, otomatis kita kerja seminggu lebih dong, 2-3 kali. Kalau yang kita yang bayar pajak itu. Tapi kan kalau kita seperti itu, kita capek banget. Dan kuliah kita, apakah itu tidak mengganggu kuliah, itu juga harus dicek gitu. Jadi kalau kita cuma kerja 450 per bulan, dan kita ngejalanin itu terus 1 tahun, mungkin kita bisa bayar setengah dari biaya kita visa kita gitu. Tapi kan setengah lagi masih ada gitu kan. Jadi itu pun kadang ya ada beberapa biaya yang kita keluarkan. Dan jadi maksudnya kayak buat kasih gambaran aja, kalau emang kuliahnya emang murah tapi tempat tinggal nggak murah, terus kita di sini kita juga harus bayar asuransi. Kalau asuransi masih yang kayak cuma buat sekedar daftar doang, kan ada banyak asuransi murah yang kita nggak benar-benar bisa pakai. Bisa sih, cuma mereka nggak benar-benar cover yang seperti yang negara kasih gitu. Jadi kalau yang privat ada yang murah, dan itu kebanyakan orang pakai karena buat visa gitu kan. Tapi kalau kita udah jadi pelajar mahasiswa, kita harus pakai yang dari negara gitu, dan itu harganya juga ya lebih mahal gitu kan. Tapi kita juga bisa dapat obat-obat, semua lebih terjamin gitu. Jadi kita harus bayar asuransi, terus kita bayar SIM card di sini itu nggak semurah di Indo gitu. Kalau ada sih yang murah, ada yang kayak cuma bisa dapat 8 euro, 10 euro gitu kan. Terus ada yang kayak 1-2 giganya juga masih murah gitu kan. Cuma pas goal ke sini dapatnya yang emang mereknya yang salah satu yang paling mahal juga kan, dulu kan nggak tahu kan. Jadi kayak dibawa ke situ. Ada sih di sini yang lebih murah juga. Dari kadang supermarket mereka ada keluarin merek SIM card mereka sendiri gitu. Cuma kalau yang gue pakai yang nggak terlalu murah, jadi kalau dihitung-hitung itu harganya ya gitu. Kita bayar rumah, biaya per bulan itu kita bayar rumah, kita bayar asuransi, kita bayar kartu SIM card, terus paling belanja makan. Karena kalau biaya semesteran kita bayarnya per semester, jadi kita setahun cuma bayar 2 kali gitu. Jadi itu sih cuma kasih gambaran kalau misalnya kuliah di Jerman itu memang murah, tapi biaya hidup, biaya rumah, termasuk maksudnya biaya rumah itu nggak murah. Kalau dibanding Indo itu bisa lebih mahal. Jadi kadang mungkin gambarannya kayak kalau kita bayar segitu buat kuliah di Indo, itu kita di sini bayarnya buat tinggal di sini gitu. Kita buat bayar rumah, buat bayar pindahan, buat bayar apa itu kita pakainya di situ gitu. Jadi kalau misalnya emang mau kuliah di sini
termasuk murah dan kualitas juga oke. Cuma yang ini juga ada beberapa aspek yang bisa dipikirkan dulu gitu. Di video selanjutnya aku bakal share tips-tips dan juga pengalaman gue daftar stud call di sini, terus gimana cara kita survive stud call di sini. Jadi cek video selanjutnya, dan sebelum itu jangan lupa like video ini dan juga subscribe biar kalau ada video baru bisa langsung tonton. Dan terima kasih, thank you.